sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Rafa pimpin doa. Kemudian bila
Biarawati, ada lagi yang lain. Oke, sopir. Ya, itu semua adalah pekerjaan. Ya, ada banyak sekali pekerjaan ya. Berarti kalian masih ingat yang kemarin ya. Hari ini kita masih sama, kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, kita masih melanjutkan pembelajaran kemarin di tema apa? Nah, ini ibu bagikan lembar kerja LKPD, bahan ajar dan materinya ya, dan medianya. Satu kelompok satu. Di sini melanjutkan materi kemarin, Ibu akan menampilkan sebuah video, dua video. Ibu akan menampilkan dua video. Yang pertama nanti akan ada dongeng, ya. Anak-anak perhatikan ke depan, anak-anak. Hai. Halo. Oke, fokus lagi, perhatikan ke sini. Diperhatikan. Ibu meminta kalian kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membuat pertanyaan dari dongeng, ya. Kelompok 3, 4, dan 5 itu yang akan menjawab, ya. Siap? Siap. Oke, anak-anak silakan perhatikan video berikut. Ingat, kelompok 1 dan 2 membuat pertanyaan. Kelompok 3, 4, dan 5 siap-siap menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ya?
Tiba-tiba mereka mencium hangat. Bona, Ola, dan kakak sedang tidur-tiduran di taman. Tiba-tiba mereka mencium hangat. Apa yang terbakar nih? Tanya kakak. Jangan panik, mungkin dari asap itu, kata Bona. Mereka segera berlari ke tempat asap. Ternyata ada tumpukan daun kering yang terbakar. Karena musim kemarau, api itu cepat membesar. Bona, ini kebakaran betulan. Ini kebakaran. Kakak panik. Tenang, aku akan memadamkannya, kata Bona. Setelah Bona mengisi balainya yang panjang dengan air kolam, dia segera menyemprot api itu. Sok, sok. Tak lama kemudian api itu padam. Ola bangun. Ola bangun. Teriak kakak. Dengan malas Ola mengikuti kakak. Seharusnya daun-daun ini dimasukkan dalam lubang. Jadi, kalau ada orang yang membuang puntung rokok sembarangan, tidak terbakar. Kata Ola. Mereka pun segera menggali lubang, lalu memasukkan daun-daun itu ke dalamnya. Terima kasih kalian sudah menyelamatkan taman ini. Tiba-tiba petugas taman datang. Wah, senangnya mereka. Bona, Ola, dan kakak main guyur-guyuran air. Bona menggunakan belalainya untuk menyemprot air. Ola membalesnya dengan seember air. Tiba-tiba air di keran berhenti mengalir. Rupanya pompa air mereka rusak. Ola memanggil tukang pompa air untuk memperbaiki pompa yang rusak. Pompa air ini baru selesai diperbaiki sore nanti. Bona, Ola, dan kakak kebingungan karena tak punya persediaan air. Bona dan Ola terpaksa meminta air dari rumah Pak Daud, tetangga sebelah rumah. Supaya tidak bolak-balik, Bona membawa banyak ember sekaligus. Persediaan itu mereka simpan di drum air. Mereka bisa mandi dan membuat air minum sambil menunggu pompa air selesai diperbaiki.
Sore harinya air dari keran mulai mengalir. Buana, Ola dan kakak berjanji untuk hemat air. Teman-teman, jangan lupa kunjungi Bobodot air. Nah, udah selesai videonya. Bagaimana videonya? Bagus. Ini judul ceritanya apa? Mona and Friends. Nggak kelihatan ya? Iya, ini judulnya Kerjaan yang Mulia. Sudah siap pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah siap pertanyaannya? Ya, Bu. Oke. Kelompok 3, 4, 5 siap-siap. Oh ya, sebelum itu kelompok 1 mana kelompok 1? Ketuanya siapa? Siapa namanya? Kelompok 2? Berdiri, Nak. Ketuanya siapa? Kelompok 3, ketuanya? Berdiri. Siapa namanya? Kelompok 4? Oke, Andin. Kelompok 5? Bagus. Siap kelompok 3, 4, 5 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya? Ya, Bu. Silakan kelompok 1 ajukan pertanyaannya. Berdiri, ajukan ke arah sana. Siapa? Jangan sana. Jangan sana. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa baca tulisannya. Aka baca aja kan? Aku tadi baca tulisannya. Baca soalnya. Soalnya kalian buat tadi apa? Coba. Ya, dari yang cerita tadi kan udah buat pertanyaan kan? Nah, ini baca aja yang bisa baca. Anak-anak dengarkan, silakan coba berdiri. Kenapa taman bisa terbakar? Pertanyaan pertama, kenapa taman bisa terbakar? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok mana? Silakan. Karena suku terangan yang Ulangi. Karena rumputnya kering. Terus kenapa bisa terbakar? Salah satu berdiri. Silakan kelompok. Oke, kelompok 4. Karena musim kemarau, rumputnya kering. Selanjutnya kenapa? Terbakar karena puntung rokok. Oke, betul jawabannya anak-anak? Oke, tepuk tangan kita semua. Pertanyaan kedua dari kelompok 2, silakan ajukan. Berdiri, Nak. Kenapa burung gagak bisa bicara? Silakan kelompok 4, 5 dan 3, 4, 5. Ada yang bisa menjawab? Silakan berdiri, Amin. Karena cuma kartun. Iya, pada dasarnya memang gagak bisa berbicara atau tidak? Yang bisa berbicara itu burung apa? Burung kakak. Kalau burung gagak bunyinya seperti apa? Iya, coba berdiri, ada yang gimana bunyi ini burung gagak? Berdiri. Iya, jadi pada dasarnya gagak itu suaranya seperti itu, dia tidak bisa berbicara. Lanjut, silakan kelompok 1.
Kesulitan membaca. Kenapa peran mereka mati? Pertanyaan dari kelompok 1 lagi. Kenapa keran mereka itu mati? Silakan. Pompa air rusak. Pompa air rusak. Ada penyebabnya nggak kira-kira? Dari video yang kalian tonton. Karena membuang-buang air. Siapa yang membuang-buang air? Mereka yang mainan tadi. Siapa aja yang mainan tadi? Gajah, gagak, sama apa namanya? Kucing. Oh iya, udah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 2 masih ada pertanyaan lagi? Hah? Oh, di manakah gajah mengambil air? Ya, nah, silakan berdiri. Di sungai. Kalau yang ini di sebelah rumahnya siapa? Ada jawaban lain? Di sebelah rumahnya Pak Daud. Iya, di sebelah rumahnya Pak Daud. Tepuk tangan dulu untuk Tahan. Oke, Ibu rasa mengenai dongeng hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup paham. Kalian fokusnya sudah sangat baik. Kolaborasi kalian juga sudah sangat baik. Kita lanjut. Tadi ada siapa itu? Tadi ada yang nanya. Kenapa keran airnya rusak? Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Siapa yang Berdiri nggak? siapa yang memperbaiki keran air? Siapa yang memperbaiki keran air? Ada yang tahu? Berdiri di tukang apa? Tukang yang membenerin air, tukang yang memperbaiki air. Namanya apa itu? Tukang apa namanya? Karyawan. Tukang yang memperbaiki pipa air namanya apa? Tukang reparasi. Ya. Iya, namanya tukang reparasi. Jadi tukang reparasi itu yang memperbaiki keran air, membawa air, ya. Seperti itu. Jadi, adakah pekerjaan dari dongeng ini ada apa tidak? Ada. Apa itu pekerjaannya? Itu tugasnya. Nama pekerjaannya apa? Membuat lubang. Nama pekerjaan tadi itu. Apa itu? Tukang air. Reparasi. Tukang reparasi. Iya, berarti itu adalah pekerjaannya ya. Nah, tugasnya tadi apa tugasnya anak-anak? Memperbaiki pompa air, memperbaiki air selang ke keran. Terus memperbaiki? Selang yang bocor-bocor di Oh iya, udah cukup. Jadi kalian sudah memperhatikan dengan baik ya anak-anak ya? Oke. Ibu masih ada satu video lagi terkait dengan materi kita hari ini. Jadi anak-anak harus benar-benar memperhatikan. Ibu tidak akan mengulang kembali video ini, ya? Harus fokus seperti ini lagi, ya? Tepuk semangat. Semangat.
pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan yang kedua manfaat sumber daya alam, dan yang ketiga hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat jenis sumber daya alam ini? Marilah kita bahas satu persatu mulai dari sumber daya alam hayati. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati itu adalah tumbuhan dan juga hewan. Nah, selain tumbuhan dan hewan, minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis sumber daya alam yang kedua yaitu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam yang hayati yaitu ada batu, ada air, dan ada tanah. Nah, selain ketiga contoh yang sudah disebutkan pada video, contoh sumber daya alam dan hayati yang lainnya yaitu ada air, ada angin, ada logam, termasuk di dalamnya yaitu emas, perak, dan besi. Jenis sumber daya alam yang ketiga itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama itu ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, ada cahaya matahari, dan ada air. Kemudian jenis sumber daya alam yang keempat ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Adapun contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu yang pertama ada emas, kemudian yang kedua ada batu bara. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Kemudian materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, manfaatnya itu adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan itu contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya ada ayam, ada sapi, kambing, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Kemudian manfaat sumber daya alam yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Bahan sandang atau pakaian terbuat dari katun. Katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang ada yang berasal dari hewan. Contohnya wol berasal dari rambut domba, kain sutra berasal dari ulat sutra, dan kulit hewan itu contohnya ada kulit sapi ataupun kulit ular. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Sumber daya alam kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian karet berasal dari getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat ban. Dan ada logam. Logam ini biasanya digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Kemudian manfaat sumber daya alam yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh.
Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi biasanya dibuat dari sayur bunga mawar. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Kemudian manfaat yang keenam itu ada sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan bioetanol berasal dari tumbuhan, dan biogas berasal dari kotoran hewan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai tempat rekreasi. Penampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahan alamnya dapat kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, itulah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, salah satu contohnya yang Putri digunakan di sini adalah bagaimana proses pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sini Putri sudah menyediakan gambar bagaimana proses dari pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, mulai dari yang pertama, ini merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang kedua, kayu gelondongan ini nantinya akan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah menjadi kecil-kecil, potongan-potongan kayu tersebut dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu merupakan bubur kayu. Nah, pencampuran ini menggunakan mesin. Pulp ini dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Kemudian yang keempat yaitu yang keempat ini pulp dikocok menggunakan air. Kemudian yang kelima, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian lembaran yang dihasilkan mesin ini digilas kemudian digulung hingga menjadi gulungan kertas. Nah, itulah beberapa proses bagaimana kayu diubah menjadi kertas. Nah, pada batang kayu ini terdapat banyak selulosa. Selulosa inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat kertas. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Putri D. Semoga apa yang Putri sampaikan kalian dengan mudah dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom. Oke. Bagaimana videonya? Bagus. Tentang apa yang kalian pelajari ini barusan? Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada di ada apa aja itu? Berdiri nak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Bagus. Tepuk tangan untuk Farhan. Tadi Farhan bilang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa aja? Sumber daya hayati, Bu. Ibu. Oke, ulangi. Yang mau berdiri silakan berdiri. Nah, yang mau menjawab sumber daya alam yang dapat diperbarui silakan. Hewan, terus cahaya matahari sama tumbuhan. Oke, duduk silakan. Ada tadi ada jawabnya sumber daya yang dapat diperbarui ada apa aja? Hewan, sinar matahari, sama tumbuhan. Kalau yang tidak ada
Silakan diisi kolomnya. Waktunya hanya 5 menit saja. Oke. 5 menit saja. Dikerjakan, berdiskusi ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Iya, 20. Iya. Ya kolom terakhir, kolom ini. Bareng-bareng dibaca soalnya dibaca biar kan manfaatnya ini coba kegiatannya apa aja.
Sudah selesai? Waktunya sudah habis, sudah selesai? Oke. Kelompoknya dulu aja, maju ya. Oke, silakan kelompok siapa yang dulu maju? Oh, Rafa. Oh iya, silakan Rafa. Perwakilan dari kelompok 1 ya. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan Rafa, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa. Saya dari kelompok saling akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan dibaca. Sumber daya alam, panas matahari, contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam, memberikan waktu hewan, merawat hewan, tumbuhan, disiram dan dikasih pupuk. Udah itu aja. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Silakan ditutup ya. Kedua tadi hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Siapa kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan terus salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, kenapa pada lemes ini? Atau Sakit ombakku, lapakku, lapar tulangnya pun. ulangi dulu, jawab dulu salamnya dari Fatir. Ulangi Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Sumber daya alam, pohon, contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam, tidak menebang pohon sembarangan dan mencegah penebangan pohon liar. Aha. Sumber daya alamnya contohnya nih pepohonan,
kegiatannya. Contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam ini, contohnya apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, Hewan tidak menanam lanjutannya. dan menghentikan penebangan pohon liar. Oh iya, ini bagus sekali. Lanjut. Hewan tidak menangkap dan atau membunuh hewan melata. Oke, selanjutnya. Air tidak membuang sampah di air dan tidak membuang limbah. Oke, terus. Bunga tidak memetik bunga sembarangan. Oke, setelah tadi di hasil diskusi kelompok 5, ada yang ingin bertanya anak-anak? Tidak? Oke. Silakan ditutup dulu, Fatin. Setelah tadi hasil presentasi kelompok kami, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ke kelompok selanjutnya. Silakan Nadine. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke. Anak-anak dengarkan yang lain. Oke. Merawat tetap hewan dengan baik dan mengasih makannya. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada yang bertanya? Baik, Bu. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami.
membuang-buang air. Tidak boleh membuang air karena Kita harus membongkar air. oke. Terus dari video kedua, apa yang kamu pelajari? Sumber daya alam, apa yang kamu pelajari? Sumber daya alam dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Contohnya apa aja? Yang dapat diketahui pohon, sinar matahari, hewan, tumbuhan, Oke, yang tidak dapat diketahui. emas, dan batu bara. Oke, salah satu contoh untuk menjaga sumber daya alam itu apa? Nak? Kita boleh membuang